Oke, perkenalkan, nama saya Evaris Marung, nomor induk mahasiswa 1907010064. Ini saya akan membahas terkait penyakit malaria. Kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian. Yang pertama, pengertian. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit. Dalam hal ini protozoa dari genus Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles. Malaria dapat menyerang siapa saja, terutama penduduk yang tinggal di daerah yang mana tempat tersebut merupakan daerah yang menunjang kebutuhan nyamuk tersebut. Malaria juga termasuk dalam jenis penyakit kronik atau akut yang selalu menunjukkan kecenderungan meningkatnya kasus di beberapa negara dan tidak akan hilang. Dalam hari ini, emerging. Berikut kita masuk ke etiologi malaria dan karakteristik agent. Yang pertama, karakteristik agent, yaitu terdiri dari 4, di mana yang pertama yaitu Plasmodium falciparum. Plasmodium ini menyebabkan malaria falciparum yang merupakan malaria terberat dan satu-satunya parasit malaria yang menimbulkan penyakit makrovaskuler. Kemudian yang kedua, Plasmodium vivax. Plasmodium ini menyebabkan malaria tertiana. Malaria jenis ini apabila tidak dilakukan pengobatan akan berakhir selama 2-3 bulan. Relapse yang dialami sebesar 50% dalam beberapa minggu dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun setelah penyakit awal. Kemudian yang ketiga, Plasmodium malariae, menyebabkan malaria quartana asimptomatis yang dialami memakan waktu yang cukup lama. Kemudian yang keempat, Plasmodium ovale. Plasmodium jenis ini jarang ditemukan dan umumnya banyak terjadi di Afrika dan Pasifik Barat. Gejala yang ditimbulkan lebih ringan dan bisa sembuh tanpa melalui pengobatan. Berikut kita masuk ke siklus hidup malaria. Adapun siklus hidup malaria yaitu terdiri dari yang pertama, siklus telur, di mana pada saat ini nyamuk Anopheles betina akan melakukan istirahat dengan mencerna darah manusia yang baru dihisapnya. Dalam proses istirahat ini, nyamuk Anopheles akan mencari sumber air dan melakukan proses bertelur, di mana dalam bertelur tersebut biasanya telur yang dihasilkan 50 hingga 200 butir. Telur tersebut biasanya tidak melekat dan terpisah satu sama lain. Setelah proses bertelur, dan ketika telur itu menetas, nyamuk akan masuk ke siklus larva. Pada siklus ini, larva yang terjadi atau yang terbentuk yaitu mempunyai bentuk mulut yang unik. Di bagian mulut ini ada bagian seperti sikat dan berfungsi untuk makan dan tersambung dengan perut. Setelah siklus larva, nyamuk akan masuk ke siklus pupa. Pada siklus pupa, nyamuk tidak memerlukan makanan lagi. Hal ini karena nyamuk Anopheles sedang membentuk organ-organ tubuh dan alat-alat tubuh seperti sayap dan kaki. Berikut masuk ke siklus nyamuk Anopheles dewasa. Pada siklus ini, nyamuk akan masuk ke siklus sempurna, di mana mereka akan berpindah ke lingkungan darat dari lingkungan air. Pada siklus ini, nyamuk mulai aktif berterbangan dan mencari makanan dari nektar tumbuhan. Dari nyamuk Anopheles betina inilah parasit Plasmodium ditularkan ke dalam tubuh manusia. Kemudian ketika manusia yang sudah terinfeksi oleh Plasmodium ini digigit oleh nyamuk Anopheles lain, dan kemudian ketika nyamuk tersebut menggigit host lain atau manusia lain yang memiliki tubuh yang sehat, maka orang tersebut akan terinjeksi oleh Plasmodium malaria Anopheles tersebut. Berikut kita masuk ke poin tanda dan gejala malaria. Tanda dan gejala malaria terdiri atas yang pertama, periode dingin. Dari periode dingin ini, malaria akan masuk ke periode panas. Kemudian setelah periode panas, malaria akan masuk ke periode berkeringat. Dari periode berkeringat akan masuk ke gejala klasik. Kemudian masuk ke malaria berat, di mana penderita malaria berat jika tidak diurus secara baik atau dibawa ke fasilitas kesehatan tidak akan mendapatkan penanganan semestinya dan menyebabkan adanya korban jiwa. Berikut masuk ke diagnosis. Diagnosis malaria ditegakkan setelah dilakukan wawancara
anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. Akan tetapi, diagnosis pasti malaria dapat ditegakkan jika hasil pemeriksaan sediaan darah menunjukkan hasil yang positif secara mikroskopis atau uji diagnosis tepat atau rapid diagnosis test atau RDT. Patogenesis malaria. Patogenesis malaria akibat dari interaksi kompleks parasit, inang, dan lingkungan. Patogenesis ini lebih ditekankan pada terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh darah daripada koagulasi intravaskular. Pada malaria kronis terjadi hiperplasia dari retikulosit serta peningkatan makrofag. Pada patogenesis ini terjadi beberapa hal. Yang pertama, demam akibat ruptur eritrosit ke merozoid dilepas ke sirkulasi. Kemudian yang kedua, anemia akibat hemolisis, sekustrasi eritrosit di limfa dan organ lain, dan depresi sum-sum tulang belakang. Kemudian yang ketiga, kejadian imunopatologi, yaitu aktivitas poliklonal ke hipergemaglobinemia, pembentukan kompleks imun, depresi imun, pelepasan sitokin seperti TNF. Bentuk imunitas terhadap malaria dapat dibedakan, yaitu imunitas alamiah non-imunologis, imunitas didapatkan non-spesifik, dan imunitas didapat secara spesifik. Berikut kita masuk ke epidemiologi malaria. Epidemiologi di Indonesia ditemukan tersebar luas di semua pulau dengan derajat endemisitas yang berbeda-beda. Penyakit tersebut dapat berjangkit di daerah yang mempunyai ketinggian sampai dengan 1.800 meter di atas permukaan laut. Plasmodium falciparum jarang ditemukan di daerah beriklim dingin, tetapi paling sering ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia. Penyebaran penyakit malaria pada dasarnya sangat tergantung dengan adanya hubungan interaksi antara tiga faktor dasar epidemiologi, yaitu ejen, dalam hal ini penyebab penyakit malaria, host, nyamuk, dan manusia, kemudian environment atau lingkungan. Parasit malaria atau plasmodium merupakan penyebab penyakit malaria. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa perempuan mempunyai respon imun yang lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki. Tetapi ketika pada fase kehamilan, malaria akan meningkatkan risiko terjadi pada perempuan. Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi seseorang terinfeksi malaria. Yang pertama, ras atau suku bangsa yang dimiliki, kekurangan enzim tertentu, kekebalan pada malaria terjadi apabila tubuh mampu menghancurkan plasmodium yang masuk atau mampu menghalangi perkembangbiakannya. Yang berikut kita masuk ke cara penularan malaria. Cara penularan malaria terjadi yaitu penularan secara alamiah nyamuk, jumlahnya kurang lebih 80 jenis dan 24 jenis yang menjadi vektor penyebab malaria di Indonesia. Penularannya terjadi sebagai berikut. Yang pertama, Anopheles akan menggigit manusia atau host yang menderita malaria. Kemudian dari manusia atau host ini, Anopheles akan mengandung parasit, dalam hal ini tadi Plasmodium. Kemudian Anopheles ini akan menggigit lagi manusia atau host yang sehat. Dari dalam tubuh Anopheles ini, parasit ini akan menginfeksi manusia yang sehat, sehingga manusia yang sehat tersebut akan mengalami kesakitan. Kemudian dari situ akan berulang lagi ke proses atau siklus yang sama. Penularan yang tidak alamiah biasanya terjadi yang pertama, malaria bavaan atau komunitas malaria, kemudian secara mekanik, dan yang terakhir secara oral atau melalui mulut. Faktor yang mempengaruhi kejadian malaria yaitu diantaranya yang pertama, yaitu yang terjadi melalui manusia, kemudian nyamuk, lingkungan, umur, perilaku nyamuk, lingkungan fisik, jenis kelamin, frekuensi menggigit manusia, lingkungan klinis, imunitas, siklus gonotrofik, lingkungan biologis, ras, kemudian faktor penting lainnya, umur nyamuk, kerentanan nyamuk terhadap frekuensi gametosit, lingkungan sosial budaya,
Juga yang paling penting adalah status gizi dari manusia atau masyarakat. Masuk ke pencegahan dan pengendalian malaria. Pencegahannya terdiri atas yang pertama, menghindari gigitan nyamuk, misalnya menggunakan kelambu ataupun menggunakan obat anti nyamuk. Kemudian mengurangi tempat perindukan nyamuk malaria. Kemudian pemberian obat pencegah malaria. Berikut adalah beberapa cara membunuh jentik nyamuk malaria dewasa, yaitu melalui penyemprotan rumah, kemudian larva seeding, dan yang terakhir biological control, yaitu melalui ikan. Pemberantasan nyamuk meliputi pemberantasan tempat perindukan nyamuk membunuh larva dan nyamuk dewasa. Pemberantasan tempat perindukan dilakukan dengan drainase, pengisian atau pengukuran lubang-lubang yang mengandung air. Larva diberantas dengan menggunakan larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, atau dengan menggunakan bakteri, misalnya Bacillus thuringiensis. Nyamuk dewasa diberantas dengan menggunakan insektisida, pemberantasan lingkungan kelambu poles, dan juga dengan insektisida atau permetrin. Pencegahan lain yaitu pada wanita hamil meliputi kloroquine, bukan kontradiksi B, kemudian profilaksis dengan kloroquine dan proguanin, mefloquine, profilaksis dengan doxycycline tidak diperbolehkan untuk ibu hamil karena ini berbahaya. Kemudian melalui vaksin, yaitu vaksin anti sporozoid atau preeritrosit, vaksin anti stadium aseksual atau merozoid, dan yang ketiga vaksin terhadap stadium seksual. Itu saja yang bisa saya presentasikan dari materi malaria. Sekian dan terima kasih.